Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Yusuf ya anak-anak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, sekarang waktunya kita membahas tentang pasar dan harga. Ya, ini kelanjutannya yang kemarin dan berhubungan. Oke, lanjut biar nggak lama-lama. Ya, kita bahas dulu tentang pasar. Apa itu pasar? Arti secara sederhana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, ini arti sederhana, arti lama ya, karena sekarang kan nggak harus bertemu. Ya, nah arti secara luas proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi proses interaksi. Nah, interaksi ini bisa bertemu, bisa juga tidak, untuk mencapai kesepakatan harga juga jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, proses pertemuan antara permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Jadi permintaan dan penawarannya bertemu, ini yang menimbulkan pasar. Next, unsur-unsur pembentuk pasar. Ya, ini unsur-unsur yang harus ada sehingga kegiatan itu bisa disebut pasar. Oke, adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya sampel. Ya, ada barang. Nah, kalau nggak ada barangnya, apa yang mau diperjualbelikan? Ya, nggak jadi pasar nanti. Oke, nah walaupun hanya sampel. Nah, jadi kalau ada orang jualan perumahan dibawa contoh marketnya atau cuma bawa gambar, itu juga sudah termasuk barang yang diperjualbelikan ya. Sampel aja sudah bisa jadi unsur barang. Oke, selanjutnya adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. Jadi ada penjual dan ada pembeli. Kalau cuma ada penjual tentu tidak bisa jadi pasar, sebaliknya juga seperti itu. Nah, catatannya walaupun tidak bertemu langsung, karena sekarang bisa online, ya bisa di pasar virtual, bisa lewat WA dan lain-lain. Selanjutnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli dan penjual ini melakukan kesepakatan, baik itu tentang harga maupun jumlah barang yang diperjualbelikan. Adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli ya. Jadi ada media komunikasinya, media komunikasi ngomong secara langsung atau pakai handphone, pakai telepon dan lain-lain. Nah, kalau ada syarat ini, ada keempat syarat ini, maka sudah bisa disebut pasar. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, fungsi pasar. Ada gambar ini, we deliver, berarti ya tepat sekali. Jadi ini yang pertama ada fungsi distribusi. Nah, pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang. Ya, jadi pasar ini tujuannya untuk melakukan distribusi secara cepat ya, karena kalau ada pasar di situ akan bertemu banyak penjual dan ada banyak pembeli, sehingga proses distribusinya lancar, barang cepat habis dan juga akhirnya produksi terus berjalan ya. Dari sisi konsumen pun, konsumen bisa dapat barang dengan mudah dan cepat. Nah, kalau ada pasar, konsumen bisa datang ke pasar dan membeli langsung banyak barang di satu tempat. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Jadi pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan. Nah, jadi salah satu fungsi lagi dari pasar ini adalah pembentuk harga, karena dengan adanya pasar, penjual dan pembeli bisa berinteraksi untuk melakukan kesepakatan harga, ada tawar-menawar dan lain-lain ya. Catatannya itu bisa secara offline langsung di pasar konkret atau lewat pasar online pun biasanya kan juga ada tawar-menawar ya.
Next, fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi promosi. Jadi produsen biasanya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat melalui fungsi ini. Jadi pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan produknya. Barang dagangannya biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Nah, ini biasanya pameran yang ada di mal-mal itu. Ini contoh gambarnya ya, ada pameran mobil. Nah, ini biasanya di samping menjual produsen ini juga mengenalkan produknya. Biasanya ini produk-produk baru yang ada pameran seperti ini ya. Jadi walaupun yang beli di sini sedikit, yang dikejar bukan itu, tapi memperkenalkan produknya. Akhirnya banyak yang tahu produknya. Jadi di suatu hari nanti jika produknya ini menarik, tentu konsumen akan kembali untuk membeli. Next, macam pasar ya, kita masuk ke macam pasar. Sekarang menurut wujudnya dulu, ada pasar konkret yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya ada di situ. Jadi unsur-unsur pasar jadi satu di satu tempat ya, ada pembeli, ada penjual, ada kesepakatan penjeli dan penjual, ada barangnya, itu ada di satu tempat ya. Contohnya pasar-pasar biasa ya, pasar Wonoayu, pasar Krian, pasar Minggu, itu kan juga konkret, ada barangnya langsung di satu tempat. Lalu yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar yang pembeli dan penjual dan juga barang yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung, tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Nah, kayak gampangannya itu ya online ya, pasar online. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dan lain-lain. Nah, di situ penjual dan pembeli bertemu langsung ini, tapi tidak secara langsung, dan barangnya juga tidak langsung bisa dipegang ya. Ini yang disebut pasar abstrak. Ini lebih muda ya, lebih milenial. Oke, macam pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan ya, menurut jenis barangnya. Ada pasar barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi ini apa? Pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang untuk konsumen langsung dikonsumsi. Contohnya ada pasar ikan, ada pasar buah, supermarket, Indomaret dan lain-lain, itu pasar barang konsumsi. Selanjutnya ada pasar barang produksi, pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi seperti pasar tenaga kerja, ini di bawah ya. Biasanya ada job fair, itu bisa dibilang pasar tenaga kerja, atau pasar modal, ini seperti gambar yang atas. Nah, itu ada pasar modal. Nah, di situ bisa dibilang adalah pasar barang produksi, di mana perusahaan biasanya mencari modal dari situ. Ya, ada orang yang membeli sahamnya. Nah, itu bisa jadi modal untuk perusahaan. Selanjutnya, macam pasar menurut luas jaringan distribusinya. Nah, ada yang namanya pasar setempat, ini pasar daerah ya. Jadi pasar yang cuma melayani di daerah itu saja. Nah, contohnya apa? Biasanya pasar-pasar ini memperdagangkan barang yang ada hubungannya dengan daerah setempat, lingkungan sosial setempat. Misalnya ada pasar Klewer di Solo yang jual batik-batik ya, atau pasar Beringharjo di Yogyakarta ya. Dua-duanya sama-sama menjual hasil batik buatan daerah setempat. Nah, itu namanya pasar setempat. Lalu ada pasar nasional. Kalau pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara. Jadi satu negara dari Sabang sampai Merauke ini membutuhkan barang tersebut. Contohnya mungkin POM itu ya, bensin punyanya Pertamina, itu bisa dibilang pasar nasional karena semuanya membutuhkan se-Indonesia ya. Lalu ada pasar regional. Ini pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang ada pada suatu kawasan.
Nah, pasar regional suatu kawasan, contohnya ASEAN ya. Jadi se-ASEAN itu adalah pasar membutuhkan suatu barang. Nah, biasanya pasar regional ini di bawah suatu organisasi seperti ASEAN tadi. Jadi kalau sekarang sudah ada namanya apa ya, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu kan berupa kerjasama antar negara ASEAN sehingga barang-barang bisa didistribusikan ke negara-negara ASEAN. Ini disebut pasar regional. Lalu ada pasar internasional ya. Pasar internasional adalah pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual berupa produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nah, ini pasar barang yang bisa menjangkau karena dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Nah, itu bisa masuk pasar internasional. Nah, pasar internasional pun sekarang ini sudah banyak online ya. Kita bisa beli barang-barang yang ada di banyak negara, tapi kita nggak usah ke sana. Itu sudah bisa dalam jumlah yang kecil. Itu sudah bisa pakai Alibaba, Amazon, dan lain-lain. Oke, next. Nah, macam pasar menurut waktu penyelenggaraan. Ada pasar harian. Nah, pasar harian ini tentu gampang ya. Kalian masih tahu, pokoknya pasar yang melakukan kegiatannya setiap hari. Contohnya ya pasar Krian, pasar Wonoayu sini walaupun sepi ya, itu termasuk pasar harian. Lalu ada pasar mingguan. Nah, ini yang di Perumnas itu bisa dibilang pasar mingguan ya, pasar minggu yang buka 1 minggu sekali di hari Minggu. Oke, lalu ada pasar bulanan. Nah, pasar bulanan ini adalah tentu yang bukanya 1 bulan sekali ya. Contohnya biasanya itu di dekat pabrik ya. Bapak pernah lihat dulu itu di Rungkut. Jadi di Rungkut itu ada pasar dadakan yang buka itu kalau tanggal 1. Jadi setelah karyawan-karyawan pabrik itu gajian, itu ada pasar di situ. Nah, pasar baju dan lain-lain. Nah, jadi setelah gajian bisa langsung dibelanjakan seperti itu kan. Lalu ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini sifatnya biasanya bersifat nasional ataupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini biasanya sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ya. Contoh PRJ, Pekan Jakarta. Sekarang apa namanya? Yang lebih pakai bahasa Inggris itu lupa. Lalu ada pasar malam Sekatenan di Solo. Nah, itu juga 1 tahun sekali ya, lebih ke untuk promosi ya. Biasanya kan banyak turis yang datang sehingga bisa digunakan promosi barang dalam negeri. Lalu selanjutnya next. Nah, macam pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna. Apa itu? Nah, unsur-unsurnya pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli ya. Jadi penjual dan pembelinya ada banyak, tidak ada monopoli ataupun pembelinya cuma 1 atau penjualnya cuma 1, enggak, tapi ada banyak. Lalu barang yang diperjualbelikan sejenis. Nah, jadi di pasar itu kalau jualan sayur ya sayur semua, kalau yang jualan ikan kayak di pelelangan ikan ya ikan semua di situ. Lalu harga yang ditentukan berasal dari kekuatan pasar. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga. Jadi sudah ada harga standar yang dibuat dari kekuatan pasar. Jadi tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Ya, biasanya kalau barangnya itu membludak, tentu harganya akan turun. Tapi kalau barang langka, ya itu harganya pasti akan tinggi. Oke, pasar persaingan tidak sempurna yang kedua. Nah, pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan.
Nah, ini biasanya untuk barang-barang apa ya, yang sifatnya itu unik, terus langka, seperti kalau kalian mungkin jualan barang antik. Nah, seperti itu kan kalian bebas mau membeli harga berapa, mau menjual dengan harga berapa. Nah, pembeli juga seperti itu, dia mau nawar berapa ya. Tapi kalau tadi yang pasar persaingan sempurna tidak bisa, karena harganya sudah ditentukan oleh kekuatan pasar ya. Kalau kalian tiba-tiba menurunkan harga sepihak, tentu pedagang-pedagang yang lain akan protes. Oke, selanjutnya kita masuk ke harga. Nah, apa itu harga? Harga ialah nilai tukar barang yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, kalian tahulah kalau harga biasanya beli pensil harganya berapa, Bu? Nah, itu kan. Nah, harga pasar, apa itu harga pasar? Adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli, dan ada catatannya, harga ini saat barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sama. Jadi antara penawaran dan permintaan itu sama, sehingga habis, barangnya habis. Nah, oke. Ini jadi harga pasar sama dengan harga keseimbangan. Maksudnya begini ya. Jadi ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke. Coba Bapak gambar. Kita kan kemarin sudah bahas tentang ini ya, kurva ya. Nah, ini kan kurvanya ya. Jadi kalau kurva permintaan kemarin itu kan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sementara kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas ya, karena setiap saat harga naik, penawaran juga akan naik. Baliknya kalau yang tadi yang pertama, saat harga naik, permintaan tentu akan turun. Nah, ini ada titik perpotongan. Nah, disinilah harga keseimbangannya, harga pasar yang seharusnya dipakai. Nah, kita tarik ke sini. Ini. Nah, di jumlah barang ini, misalnya ini 20, disitulah terjadi harga keseimbangan, karena permintaan segitu, penawarannya juga segitu, ketemu ya, sama-sama 20. Nah, tinggal kita lihat harganya di sini berapa. Misalnya 2000. Nah, sorry, tulisannya jelek ya. Misalnya 2000 seperti ini. Nah, berarti harga keseimbangannya di sini 2000. Oke, itu anak-anak tentang pasar dan harga. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi ini ya. Apabila ada salah, Bapak mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.